Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 4 April 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 11, ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir sebelum kita memasuki Minggu Suci, yang diawali dengan Minggu Palma, di mana dalam perayaan Ekaristi dibacakan atau dinyanyikan Pasio, kisah sengsara Yesus sampai wafat di kayu salib. Dalam warta Injil hari ini dikisahkan seorang imam agung bernama Kayafas berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi berbagai bangsa atau suku ada yang disebut kambing hitam, yaitu orang benar yang harus menjadi korban demi keselamatan sesamanya. Maka Yesus juga bisa dijadikan kambing hitam demi keselamatan seluruh bangsa. Maka marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk memasuki Minggu Suci ini, dan kiranya jika perlu kita juga merelakan diri sebagai kambing hitam. Artinya demi kelancaran perayaan Minggu Suci, marilah kita sumbangkan tenaga dan waktu kita, meskipun ada kemungkinan kita juga langsung dipekerjakan seenaknya oleh saudara-saudari kita. Marilah kita siap sedia untuk berkorban diri demi keselamatan atau kebahagiaan saudara-saudari kita. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa sebagai umat beriman kita juga dinamai sebagai umat Tuhan. Artinya adalah orang yang mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sungguh hidup dan berkarya di dalam diri kita yang lemah dan rapuh ini. Sehingga cara hidup dan cara bertindak kita mendorong
atau memotivasi orang lain untuk semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Dalam keadaan atau situasi apapun dan dimanapun serta kapanpun, hendaknya kita tetap setia sebagai umat Tuhan, sehingga kebersamaan hidup kita juga merupakan paguyuban umat Tuhan yang menarik, mempesona, dan memikat orang lain untuk semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih, dalam memasuki minggu suci yang akan datang ini, kita senantiasa membuka diri juga terhadap penyelenggaraan ilahi, sehingga kita juga siap sedia untuk berpartisipasi dalam persembahan diri Yesus di kayu salib demi keselamatan seluruh bangsa. Selamat memasuki minggu suci, seraya terus-menerus menyucikan diri. Ya Tuhan Allahku, berilah aku semangat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, terutama menjelang dan menyongsong pekan suci yang akan aku mulai minggu depan. Semoga dengan rahmat-Mu aku menjadi semakin bersemangat dalam menjalani laku tapa di masa Prapaskah ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.